Oke, malam ini saya lagi di Venom Gallery. Ini lagi sama Mas Angga ya. Yes. Mas Angga, ini saya mau tanya-tanya nih Mas. Oke, silakan. Kan banyak selama ini ada yang namanya mitos ular ya Mas ya. Ular itu kan identik dengan mitos. Ya. Nah, bener nggak sih Mas kalau ular itu, yang pertama ular itu takut sama garam? Bener nggak itu Mas? Itu mitos belaka, Mas. Jadi ular itu tidak sama sekali takut dengan garam. Nah, jadi itu hanya mitos saja. Jadi mungkin nenek moyang kita dulu ngusir ular, dia membuang garam, otomatis dia ularnya takut. Padahal itu hanya kebetulan aja. Jadi kalau seandainya nenek moyang kita melemparnya gula, ya mungkin anak cucu kita sampai mungkin cerita sekarang dia tahu sama gula. Sebenarnya enggak sih. Nah, Lalu yang kedua, apakah semua ular itu berbisa Mas? Atau kalau orang awam bilang itu bukan bisa ya, racun biasanya. oke. Nah, ular sendiri ada yang berbisa, ada yang tidak berbisa. Oke. Nah, contoh yang saya pegang ini jenis Piton reticulatus, Mas. Nah, Piton reticulatus ini dia tidak berbisa sama sekali. Tidak berbisa ya Mas ya? Kalau berbisa, saya nggak mungkin pegang gini, Mas. Oke. Ini jinak ini Mas? Ini jinak. Boleh saya coba pegang Mas? Oh, boleh, boleh. Wih. Ini makannya apa ini Mas? Kalau itu tikus, Mas. Tikus ya? Nah, tapi kalau udah besar ya, kalau di alam liar ya bisa tikus, marmut, ayam, bahkan kalau lebih besar lagi kambing bisa masuk, Mas. Bisa masuk ya? Ya, ini kan masih Oh baby. iya. Saya pernah lihat di channel Discovery itu ya, dia makannya kambing dan segala macam. Kambing, monyet, kalau di alam liar ya monyet bisa Iya. masuk, Mas. Oke. Oke. Berarti tidak semua ular itu beracun atau berbisa ya Mas ya? Tidak. Jadi ular banyak jenisnya, Mas. Jadi ada yang bisa, ada yang tidak. Oke. Nah, jadi kalau orang-orang itu berpendapat bahwa ular itu berbahaya, memang berbahaya, cuma tidak semenakutkan yang mereka kira. Jadi tidak semua ular berbisa. Ini saya penasaran nih Mas sama ular yang katanya mitosnya itu takut sama garam. Bisa nggak Mas nanti kita buktikan itu Mas? Oh, bisa, bisa. Jadi nanti yang pertanyaan pertama tadi ya tentang garam itu bisa kita buktikan bareng-bareng. Jadi yang di sini yang perlu digarisbawahi bahwa ular tidak takut sama sekali dengan garam. Ular tidak takut dengan garam ya? Tidak. Oke, kita buktikan kalau gitu ya Mas ya. Oke, siap. Sekarang kita mau membuktikan mitos apa benar ular itu takut sama garam nih. Di sini Abah sudah ada garam nih. Kita akan taruh di lantai ya. Kita akan taruh garamnya di lantai. Ini nanti akan kita buktikan apa benar ularnya nggak akan melintas ke sini ya. Kita akan buktikan bersama nanti. Kita akan lihat. Jangan sampai ada yang kebuka garisnya. Oke. Oke, ini saatnya kita membuktikan mitos ya. Jadi di bawah ini sudah ada garam, sudah ada garam. Lalu di sini ada ular yang tadi kita tanya jawab itu ya, Mas Angga ya. Ini akan kita buktikan nih. Coba ularnya taruh di tengah Mas. Kira-kira ularnya bisa ngelewatin nggak nih? 1, 2, 3. Wih, lewat ternyata Mas ya. Berarti mitos ular tentang ular yang takut sama garam itu nggak terbukti ya. Ini ularnya sudah berhasil lewat ya. Nggak pakai mundur, nggak pakai mundur-mundur. Langsung maju aja ularnya nih. Loh. Ularnya langsung keluar ya. Tidak menimbulkan efek apapun sama ular ya. Loh, garamnya dilalui gitu aja. Oke. Case 1 tidak terbukti.
Kita sekarang mau lihat ular makan. Wih. Ini nggak perlu dimatiin dulu tikusnya, Mas ya? Nggak perlu sih kalau mau. Wih, langsung dibelit. Oh, jadi yang reticulatus seperti ini cara makannya dibelit ya, Mas ya? Iya, dibeli. Kalau yang biru tadi, Mas? Digigit terus disuntikan bisa, terus ularnya nunggu dia mati baru dimakan. Kalau ini dia nunggu matinya itu dengan cara dibelit sehingga dia sesak nafas mati terus dimakan. Katanya ular itu meremukkan tulang mangsanya, bener nggak sih itu, Mas? Kalau remuk sih nggak seberapa remuk sih. Mungkin patah atau seperti apa, cuma nggak seberapa signifikan papanya. Yang jelas tujuannya dia untuk menghentikan pernafasan di daerah paru-paru. Oh, ini memang buat stok pakan ya, Mas ya? Iya, buat stok pakan nih. Sing mulai akeh sing. Kowe gak rene. Kowe gak kena sinar matahari. Kan kosong kok. Mangan iku. Iya, kayaknya garing. Iya, 2 minggu soalnya, sakjane sak minggu. Perawatan. Nah, ini iku. Iya ta?
Untuk pertanyaan yang ketiga Mas, apa bener sih ular itu kalau yang ada warnanya putih atau biasanya matanya merah Iya. itu adalah jelmaan setan atau siluman gitu? Bener nggak itu Mas mitosnya? Enggak mas, jadi gini, kalau orang-orang desa ya mungkin ya, yang mungkin masih tidak familiar banget dengan ular, itu memang ngira ular putih, apalagi kalau seandainya di desa terus kita menemukan ular warnanya putih atau kuning, ya, warnanya merah gitu, ya, matanya merah gitu ya. Lah mungkin mereka takut disangka itu jelmaan setan atau jin atau apa. Sebenarnya tidak mas. Jadi itu memang jenisnya. Nah, ada kalau kita hobis reptil ya, kita mengenal dengan istilah mob. Nah, mob ada yang albino. Kalau albino itu kuning, dia kekurangan pigmen, jadi warnanya kuning banget, bagus, dan matanya merah. Dan juga ada mob linguistik. Nah, linguistik ini juga akan menjadi pigmen ini warnanya putih, bersih tanpa noda. Oh itu yang biasanya orang-orang sebut ular putih, siluman dan segala benar, macam itu benar, ya. bukan siluman. Terus ada juga yang kaliko. Kaliko itu dia mutasi genetik sehingga pigmen aslinya seperti ini ada kuning, hitam ini akan pudar. Nah, akhirnya akan menimbulkan warna yang dominan putih, Mas. Nah, mungkin orang-orang menyebutnya itu ular jelmaan atau setan, itu sebenarnya bukan. Jadi emang ular asli dan warnanya juga asli. Memang itu jenis mobnya, Mas. Unik berarti ya Mas ya? Unik sekali. Berarti harganya sama yang normal seperti ular-ular biasanya itu lebih mahal mana Mas? Lebih mahal yang masnya sebutin tadi, kayak kuning, putih itu lebih mahal dibandingkan yang kayak gini ini. Karena itu sulit juga ditemukan di alam liar. Adapun orang breeding atau berternak itu juga sulit juga, akhirnya mengakibatkan harganya juga tinggi dan permintaan orang-orang juga bagus, makanya harganya memang biasanya tinggi, Mas. Oke. Baik, terima kasih ya Mas Angga atas informasinya. Saya permisi dulu Mas. Siap. Yuk, selamat malam. Malam.